Recording in progress. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Kinarda dan Nova Sandika dengan NIM 2124101086 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul pertemuan 10 yaitu Perceptron dan Ensemble Classification. Sini langsung aja ke tugas yang diberikan waktu pertemuan. Nah, ini tugas pertama ada ulangi proses klasifikasi menggunakan Perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4 serta tuliskan akurasinya. Lalu yang selanjutnya yaitu ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dengan base classifier Perceptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan test set 0,3. Masing-masing gunakan perbandingan N estimators 100, 200, dan 300 serta tuliskan akurasinya. Oke, kita langsung saja ke sebentar aja ke ininya dengan saya. Nah, di sini pertama kita load library-nya dulu nih. Kita load datasetnya dari sklearn datasets. Di sini kita load dataset wine dan load dataset breast cancer-nya. Lalu di sini kita import pandas SPD juga untuk manipulasi datanya. Lalu di sini selanjutnya kita import dari sklearn preprocessing untuk standar scalar dengan bedanya dengan min-max scalar tuh min-max itu pakai skala min-max, kalau yang standar ini memakai scalarnya deviasi. Lalu yang selanjutnya menggunakan Perceptron dari linear model. Lalu selanjutnya dari untuk training dan testingnya di sini import dari sklearn model selection. Ini untuk melatih dan ngetes datanya. Ini lalu dari sklearn metric kita import akurasi skornya untuk nilai akurasinya, dan untuk ensemble-nya kita import dari sklearn ensemble yaitu bagging classifier. Kita run dulu. Lalu selanjutnya di sini kita bikin dictionary untuk ini untuk yang ini load breast cancer-nya saya jadikan BC. Ini juga load wine-nya jadi WN. Lalu di sini kita ambil data dari dictionary key-nya ini untuk kita menggunakan pandas ini. Lalu data frame kita masukkan ke variable BCDF ini, breast cancer data frame. Lalu sini kita masukkan BC data untuk lalu ini kolomnya kita ambil dari feature name atau atribut ini. Lalu di sini kita bikin kolom baru dari dictionary untuk penempatan key targetnya. Lalu yang wine juga sama, ini kita ambil data dari dictionary, dari key data dan kolom untuk atributnya. Nah, ini bikin kolom baru dari dictionary untuk target key-nya. Kita coba run. Nah, akan muncul seperti ini, akan muncul 31 kolom dengan min radius 17,9 dan sekian. Lalu yang terakhir ini ada target, semuanya 0 dan ada 1. Lalu yang selanjutnya lupa yang ini belum di run. Nah ini juga di run sama juga. Ini ada 14 kolom. Yang terakhir kolom target. Lalu yang selanjutnya ini masuk ke preprocessing data. Ini preprocessing data yang pertama adalah untuk mengetahui berapa jumlah data yang kosong di dataset breast cancer dan di dataset wine juga. Di sini kita ambil dari data frame, variable data frame tadi BCDF, lalu pakai metode isna, lalu dijumlah dan dijumlah lagi. Kita coba print.
Nah, akan muncul seperti ini jumlah data kosong di dataset breast cancer 0, begitupun di dataset breast wine, breast wine salah. Dataset wine 0. Lalu ini untuk duplikasi, ini jumlah data duplikat di dataset breast cancer, ini breast wine. Ya ini pakai metode duplicate dan dijumlah juga. Ini kita coba print aja. Nah, jumlah data duplikat di breast cancer 0 dan di wine juga 0. Lalu selanjutnya kita normalisasi. Di sini saya masukkan standar scalernya ke variable scaler, lalu kita ambil data dari data frame tadi pakai ilog. Terus di sini nih data frame-nya ini diubah sebelum kolom terakhir ini, yang dimasukkan tuh hanya dari awal sini alkohol sampai ke proline. Nah, jadi -1 itu artinya targetnya nggak dimasukin. Jadi hanya diambil seluruh atributnya saja. Targetnya kelasnya itu nggak dimasukin. Jadi kayak gitu. Ini pakai method fit untuk melatih fit transform. Bukan nih, itu yang bawah, beda. Nah, ini ya coba kita run nih untuk normalisasi datanya. Nah, sebentar, kita coba sebentar ya. Ini kita coba. Nah, yang di atas tuh, ini di atas tuh 17,99. Ini sudah berubah jadi 1,0 sekian dengan sebentar. Oh ya, sudah. Lalu yang coba yang wine, taran juga. Ini kolomnya tetap 31, ini juga tetap 14. Ini nilainya 1,5 ya. Yang ini 14,23. Ini nilai setelah dinormalisasi dan yang ini belum normalisasi. Selanjutnya ke tugas yang nomor 1, yaitu perseptron. Ya, pertama-tama ini yang kita lakukan tadi mengecualikan yang kelas atau targetnya dan mengambil semua atributnya dari awal sampai proline. Nah, itu kita masukkan ke variable X. Lalu ini untuk variable Y-nya ini untuk target atau kelasnya. Jadi yang target di sini tuh dimasukkan ke ini baris baru. Lalu di sini saya menggunakan perulangan di 3 test size, yaitu 2, 0,2, 0,3 dan 0,4. Lalu di sini menggunakan train test split. Sini ada variable xtrain, xtest, dan ytrain dan ytest. Di sini menggunakan metode train test split untuk membagi data train dan data testingnya. Sini saya masukkan nilai x-nya, y-nya, star random state sama dengan 0 agar ketika di run lagi datanya ketika dijalankan ulang itu datanya nggak berubah gitu. Lalu ini test size-nya sesuai dengan variable di perulangan tadi. Lalu saya membuat model perseptronnya dengan random state-nya 0. Lalu di sini menggunakan method fit untuk melatih datanya yang xtrain dan ytrain. Lalu di sini t-predict atau target sama dengan model predict yang ini untuk memprediksi data tes yang dibandingkan oleh prediksi prediksi target yang tadi. Ini dimasukkan x-testnya untuk model prediknya. Lalu kita print akurasinya. Nah, ini untuk variable perulangan tadi sama dengan akurasi skor, y-test dan t-prediknya. Ini sudah ada, kita coba ulang aja. Nah,
Sini tertulis kalkulasi model data breast cancer menggunakan test size 0,2 sama dengan 0,9 28 sekian. Akurasi model data breast cancer test size 0,3 0,947 sekian 3684210. Kalau yang test size 0,4 sama aja sampai yang 0,3. Lalu selanjutnya yang wine ya di sini. Nah, ini sama juga seperti yang tadi, ini mengecualikan kelasnya ditaruh di kolom yang baru, lalu menggunakan perulangan dengan 3 test size ya, dengan variabel yang sama, metode rate split, nilai XY, random state, test size. Lalu ini membuat model perseptron, melatih datanya, lalu untuk ini metode predict, lalu di print dan hasilnya. Nah, di sini dengan menggunakan test size 0,2 itu 1,0, sedangkan wine menggunakan test size 0,3 itu 1,0, yang 0,4 0,9861112 seperti itu. Lalu masuk ke tugas yang nomor 2 ya, yaitu ulangi proses menggunakan bagging base classifier dengan test setnya cuma 0,3, cuma 1 ini, tapi estimatornya ada 3, 100, 200, dan 300. Oke. Nah, ini sama juga seperti tadi, ini mengecualikan target itu mengambil semua atributnya sampai per line. Lalu di sini target atau kelasnya itu dimasukin di baris baru di variable y. Lalu ini for s perulangan, saya menggunakan perulangan dengan variable s atau estimator dengan 3 estimator ya, 100, yaitu 100, 200, dan 300. Di sini penggunaan variabel yang sama, xtrain, xtrace, ytrain, ytrace, dengan metode rate split untuk membagi pelatihan data dan pentestingan data, yaitu lalu di sini masukkan nilai xy, random state 0, test size-nya hanya 0,3 tadi. Jadi cuma 1. Jadi ini setiap 3 perulangan ini 100, 200, 300 nih dilakukan selama sekian. Lalu ini saya membuat model perseptronnya dengan random state 0. Ini ya sama juga agar tidak berubah ketika dijalankan ulang. Ini saya masukkan ke variable model. Lalu ini saya buat ensemble modelnya, model ensemble dari ini menggunakan bagging classifier dengan base estimatornya ini ngambil dari model yang ini, model perseptronnya. Lalu untuk n estimator atau nilai estimatornya yaitu dari variabel perulangan yang ini, st. Jadi ini ada 100, 200, 300 ini. Lalu saya latih modelnya dengan menggunakan metode fit, xtrain dan ytrain-nya saya masukkan. Lalu untuk prediksi data sama seperti yang tadi, masukkan variable s modelnya, lalu dipredik test. Lalu saya print semuanya, model ensemble data wine dengan jumlah estimator sekian, s model, n estimator, dan akurasi score. Coba jalankan ulang. Oke. Nah, di sini akurasi model ensemble data wine dengan jumlah estimator 100 sama dengan 1,0, estimator 200 sama dengan 1,0, dan estimator 300 sama dengan 1,0. Ya, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.